Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihul Kolbi dari kelas 11 IP1 absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan bab muamalah. Dalam bab muamalah ada prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam yang didasarkan pada 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, muabah, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Kelima nilai ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Yang B, ciri-ciri ekonomi Islam. Ada menggunakan sistem bagi hasil, menggabungkan antara nilai spiritual dan material, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, mengakui kepemilikan multijenis terkait akidah, syariah, serta moral, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. C. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang, serta memposisikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya, dan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang D. Prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan syariah. Satu, ada mudrabah. Mudrabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Yang kedua, ada musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha. Yang ketiga, ada wadiyah. Wadiyah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah bersangkutan menghendaki. Yang keempat, ada murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Yang kelima, ada salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Yang keenam, ada ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Yang kedua, ada qard. Ada qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Kemudian ada jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam. A. Pengertian jual beli dalam Islam. Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar ma'al, barang atau harta, dengan ma'al yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau mu'ato tanpa ijab kabul. B. Ada syarat jual beli dalam Islam. Pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual, harus sudah dewasa dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak. Dan harus adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Yang C. Hukum jual beli dalam Islam. 1. Mubah, boleh, merupakan hukum asal jual beli. 2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar utang. Ketiga, ada sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Keempat, haram, misalnya penjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Dan ada khiyar. Pengertian khiyar, secara bahasa, khiyar berarti memilih, menemukan, atau menyaring. Artinya khiyar adalah memilih atau menentukan suatu yang paling baik di antara dua atau lebih pilihan yang ada dalam jual beli. Makna khiyar dapat diartikan sebagai hak untuk menentukan apakah perjanjian jual mau atau dibatalkan. Khiyar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Khiyar majelis. Khiyar majelis merupakan hak memilih untuk melanjutkan atau melakukan transaksi selama pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Khiyar majelis akan hilang jika penjual atau pembeli sudah berpisah atau pergi dari lokasi transaksi. Artinya perjanjian yang berlaku tidak dapat diubah lagi kecuali memang sudah ada kesepakatan menggugurkan hak khiyar. Lalu 2. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang menjadi syarat pada saat akad jual beli dilakukan. Dalam khiyar ini, pembeli atau penjual menetapkan batas waktu tertentu untuk menempatkan atau transaksi. Jika telah sampai batas waktu, maka pihak penjual atau pembeli harus memastikan apakah transaksi akan dilanjutkan atau tidak. 3. Ada khiyar aib. Khiyar aib merupakan hak pilih untuk
tumbuh atau akad jika terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual beli, namun tidak diketahui pada saat akad pembelian langsung. Lalu ada syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Dalam hukum Islam dikenal kegiatan syirkah yang dilakukan dua orang atau lebih. A. Landasan hukum syirkah. Dalam pandangan Islam, hukum adanya persoalan atau syirkah adalah mubah, boleh, karena syirkah termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. Syirkah memupuk kerjasama dan sikap saling tolong-menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan sesama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya. B. Rukun syirkah ada 3, yaitu syihat, ijab qabul. Yang kedua al-aqidain, perikatan. Yang ketiga ada mahalul aqd atau objek perserikatan. Yang C. Syarat-syarat syirkah. Syarat syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Dua orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaan. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat bedakan satu dari yang lainnya. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Orang yang berakal balik dengan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. D. Syirkah dibagi menjadi 2, yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. 2. Ada syirkah uqud. Syirkah uqud adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjamin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Lalu ada riba. Pengertian riba. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan sejumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelurusan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibedakan kepada peminjaman. Secara etimologi bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan. B. Macam-macam riba. 1. Riba fadli. Riba fadli adalah tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menemukan. Bahwa adalah meminjamkan suatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dipinjam. Yang ketiga ada ribayat. Ribayat adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Misalnya jual beli emas, perak, dan bahan pangan yang penyerahan barangnya ditunda sampai harga emas naik atau turun. Yang keempat ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ada tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Yang C. Hukum riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Ada banyak efek negatif dari riba yang dipraktikkan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan agama samawi semuanya melarang praktik riba. Mendapatkan keuntungan dan riba dapat menghilangkan sikap yang menolong, memicu permusuhan, dan sangat menyusahkan apabila pemberi riba menentukan bunga yang sangat tinggi. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram, serta Islam tidak memperkenankan hal itu dipraktikkan dalam muamalah. Riba adalah usaha mencari rezeki yang tidak dibenarkan serta dibenci Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang terakhir ada bunga dan bank menurut Islam. Dalam Al-Quran, hukum bunga bank melakukan riba sudah jelas dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan bunga bank. Dalam praktiknya, sistem pemberian bunga di perbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran. Padahal dalam Islam, hukum hutang piutang haruslah sama rata, sama antara uang dipinjamkan dengan dibayarkan. Walaupun Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya adalah haram. Ketika bunga disimpan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Bank bunga termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Perbedaan bunga bank dengan riba. Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan dan atau kelebihan. Perbedaannya, riba sistemnya menggandakan untuk pribadi alias rentenir. Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat dengan keuntungan dibagi hasil kepada nasabah dan sah menurut hukum atau legal. Dampak hukum bunga bank. Al-Quran dan hadis sangat jelas mengatakan bahwa bunga hukumnya haram. Para pakar ekonomi Islam sudah menyimpulkan bahwa dampak dari penerapan bunga atau riba adalah akan terjadi kehancuran. Tapi masyarakat muslim sampai hari ini mengacuhkan bunyi pesan tersebut. Maka kehancuranlah yang akan terjadi. Pendapat ulama tentang hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank berpendapat bahwa riba tetap haram meski tidak ada menzalimi. Selama ada tambahan pada pokok utang, maka hukumnya haram. Sebab haramnya riba terletak pada agar uang yang dipinjamkan beranak uang. Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu yang memfatwakan haramnya bunga bank. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.